Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Prayudian, NIM 2041050200109, kelas Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teori-teori perusahaan. Pertama yaitu pengertian perusahaan. Menurut Bartwal, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Salvatore, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Jadi, perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang ataupun sekelompok ataupun badan yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam, modal, dan mesin. Selanjutnya yaitu stakeholder. Adapun stakeholder dalam perusahaan, stakeholder sendiri merupakan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Stakeholder terdiri dari dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal merupakan orang-orang yang kepentingannya dalam suatu perusahaan itu bersifat langsung. Adapun stakeholder internal yaitu satu, pemilik perusahaan atau owner dan pemegang saham. Peran pemilik perusahaan dan pemegang saham sebagai stakeholder utama dari sebuah bisnis tidak dapat dibantah lagi. Mereka umumnya menanamkan modal utama untuk bisnis dan memiliki suara dalam bagaimana perusahaan berjalan. Saran dan keputusan mereka biasanya sangat penting dalam proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan juga termasuk dalam stakeholder internal. Adapun karena mereka berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan uang untuk menghidupi diri dan memberikan dukungan untuk operasi bisnis. Karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajerial, pengawasan, atau fungsi lainnya, sehingga dari usaha yang telah dilakukan mereka mengharapkan manfaat seperti insentif, pertumbuhan karir, dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal merupakan mereka yang tidak secara langsung bekerja dengan perusahaan tetapi dipengaruhi oleh tindakan dan hasil bisnis. Adapun yang masuk ke dalam kategori stakeholder eksternal yaitu satu, pelanggan. Sederhananya, pelanggan adalah pihak yang membeli produk bisnis. Produk yang dihasilkan dalam sebuah produksi membuat mereka tertarik dengan kinerja dari sebuah bisnis. Pelanggan mengharapkan bisnis untuk menyediakan produk dan layanan yang efisien dan berkualitas tinggi, sehingga memperhatikan kebutuhan pelanggan merupakan hal yang penting dalam keberhasilan bisnis. Yang kedua yaitu supplier atau pemasok. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual barang kebutuhan dari sebuah bisnis. Mereka mengandalkan penjualan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Tanpa pemasok, bisnis tidak akan bisa berproduksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungannya dengan para pemasok maupun vendor, sehingga mereka juga merupakan stakeholder khususnya pada bagian eksternal. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam bisnis karena mereka menghasilkan undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis dan perusahaan, misalnya saja mengenai pajak, penghasilan perusahaan, serta dari semua orang yang dipekerjakan. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan manfaat dari produk domestik bruto atau PDB keseluruhan yang disumbangkan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum juga merupakan stakeholder dalam bisnis, walaupun tidak terlibat langsung, tapi mereka dipengaruhi oleh berbagai hal terkait aktivitas bisnis, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga keselamatan. Ketika sebuah perusahaan besar masuk atau keluar dari komunitas kecil, ada dampak langsung dan signifikan terhadap pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran di daerah tersebut. Di beberapa industri, ada potensi dampak kesehatan juga, karena perusahaan dapat mengubah lingkungan. Karena itu, membuat perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu tujuan umum. Adapun tujuan umum pertama dari perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Tujuan utama dari berbisnis adalah mencari keuntungan. Hampir semua pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis yang dibangunnya. Oleh sebab itu, owner atau pemilik perusahaan harus pandai mencari cara agar bisnis yang dibangun dapat memberi keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu memaksimalkan penjualan. Penjualan yang maksimal merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah perusahaan. Karena jika penjualan maksimal, maka laba yang diperoleh juga akan maksimal. Yang ketiga yaitu memaksimalkan pertumbuhan. Setiap pebisnis atau pelaku usaha pasti ingin usahanya terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Semakin besar bisnisnya, maka keuntungan yang diraih juga akan semakin besar. Yang terakhir yaitu motivasi manajerial. Selanjutnya itu tujuan spesifik. Tujuan spesifik yaitu untuk memudahkan kegiatan operasional perusahaan. Adapun tujuan spesifik terdiri dari satu, memotivasi kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menarik pelanggan, dan yang ketiga adalah memudahkan evaluasi kinerja. Yang keempat, membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Yang terakhir yaitu tujuan perusahaan lainnya. Tujuan perusahaan lainnya terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, tujuan berbasis produksi. Perusahaan memproduksi barang dan jasa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar kemakmuran dapat tercapai. Kemakmuran dapat tercapai jika barang yang tersedia sudah mencukupi. Yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory. Inventory adalah stok barang atau barang yang disimpan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan proses produksi dan atau dijual lagi. Yang ketiga yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar. Jika pangsa pasar sudah dikuasai, maka perusahaan akan lebih memudahkan menargetkan penjualan. Teori-teori dalam perusahaan. Teori perusahaan menurut Kantaralis dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama, yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik merupakan disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dari teori klasik dan merupakan penyempurnaan dari teori organisasi klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok. Yang kedua yaitu teori biaya transaksi. Teori biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah batasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasan dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Yang ketiga yaitu teori prinsipal agen. Teori ini menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut saling berusaha untuk memaksimalisikan fungsi utilitasnya. Dan yang keempat yaitu teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan merupakan pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi karena informasi dan rasionalitas yang terbatas. Perusahaan tidak dapat dengan sengaja memiliki strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Menurut Lipzinski et al. Mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya, yaitu teori neoklasik perusahaan, teori manajerial, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang ketiga yaitu teori perilaku perusahaan. Teori yang keempat teori perusahaan berbasis aliran kuasa dan pendekatan biaya transaksi. Yang kelima teori strategi perusahaan. Yang keenam teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori neoklasik perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Teori ini juga mengasumsikan bahwa perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen.
Teori ini menggunakan fungsi permintaan produksi yang bersifat imajiner namun logis serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, dan economic of scale dan economic of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Adapun kelemahan teori ini menurut Lipzinski yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang kedua ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga kompleksitas organisasi, yang keempat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori manajerial atau maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang pertama yaitu model maksimisasi penjualan. Menurut Lipzinski ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama yaitu penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Yang kedua yaitu maksimisasi pertumbuhan. Maksimasi pertumbuhan ini menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh William tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf atau discretionary expenditure dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang diterima stakeholder. Teori perilaku perusahaan dirintis oleh Sayed dan Marx menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dan aktor atau individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality, di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu teori evolusi perusahaan. Teori ini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan. Dan selanjutnya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu teori strategik perusahaan. Menurut Phelan dan Lewis, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secepat tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan. Yang selanjutnya itu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang optimal. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Kendala-kendala yang terakhir yaitu kendala-kendala operasional perusahaan. Adapun kendala-kendala operasi perusahaan yaitu kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan kendala kebijakan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedikit tambahan terkait pertanyaan apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan. Berikan alasannya. Menurut saya, teori neoklasik perusahaan tidak cukup memadai dijadikan dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan, karena teori ini hanya menekankan aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai kelompok kerjanya. Sedangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan harus melihat faktor-faktor lain. Maka dari itu, pengambilan keputusan perusahaan membutuhkan teori-teori lain, tidak hanya berpaku pada teori neoklasik saja.